Iya, antrak itu merupakan salah satu penyakit infeksi zoonosis. Dia itu menyerang di hewan, terutama hewan-hewan herbivora yang makan rumput, terutama sapi, kambing, ataupun kerbau, tetapi dapat ditularkan ke manusia. Kejadian luar biasa sering muncul di Indonesia, dan saat ini juga masih ada kasus, terutama di daerah di Jawa Tengah dan daerah sekitar Jawa Tengah. Dan penyebab antrak ini adalah suatu bakteri yang dapat membentuk spora dan dapat menghasilkan toksin. Dari epidemiologi di CDC melaporkan bahwa kejadian antrak pada tahun 1984 sampai 1993 itu hanya 3 orang. Dan satu kasus dilaporkan pada tahun 2000. Dan pernah terjadi outbreak di Zimbabwe tahun 78 sampai 80 itu dengan 10.000 orang terjangkit antrak kulit pada saat itu di daerah perkebunan. Dan di Indonesia itu mulai ada antrak tahun 1996 dan sampai tahun 2001 itu sering berada di Purwakarta dan di Bogor. Dan terakhir tahun 1992 itu jadi Boyolali dengan 25 orang yang dinyatakan positif. Kemudian pada tahun 2011 itu muncul lagi wabah antrak di Boyolali dan di daerah sekitar Boyolali, di Sragen dengan 15 orang yang menderita antrak kulit. Outbreak ini kembali tahun 2018 di Gunung Kidul dengan 15 orang terinfeksi antrak kulit, dan kemudian terjadi di Pacitan dan di daerah-daerah lain, kalau tidak salah di Pati, kemudian di Yogyakarta. Dan pada tahun 2020 terjadi di Magelang, nanti ada fotonya, dan tahun 2021 di Tulung Agung. Dan yang terakhir adalah tahun 2022, pada awal tahun ini terjadi outbreak di Yogyakarta dan hingga saat ini masih terjadi outbreak. Ini adalah gambaran bagaimana antrak itu dapat terjadi pada manusia. Dimulai dengan adanya spora antrak yang ada di kulit, ada di rumput. Jadi di rumput ini adalah rumput yang kering biasanya, dia akan berada di situ dan kemudian dimakan oleh sapi. Dan pada saat sapi itu mengunyah rumput yang mengandung spora, akan terjadi mikrolesi pada mulut di sapi itu sehingga spora itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah di sapi. Dan pada saat itu setelah masuk dia akan tumbuh dan kemudian berubah menjadi bentuk vegetatif dan kemudian menghasilkan toksin. Dan bila sapi ini kemudian mati dan dagingnya dimakan oleh orang, maka dia akan terinfeksi antrak yang disebut sebagai antrak gastrointestinal. Sedangkan bila seseorang itu kontak dengan sapi itu secara langsung, maka dia akan menjadi antrak kulit. Sedangkan kapan antrak inhalasi itu muncul? Bila seseorang itu menghirup langsung spora antrak ini langsung dan masuk ke dalam paru-paru dan menghasilkan menghasilkan antrak inhalasi. Jadi kalau kulit itu dia melalui kontak langsung, inhalasi melalui menghirup spora, dan dari gastrointestinal adalah pada saat makan produk-produk hewan yang terinfeksi spora. Dan belum ada bukti bahwa ini menular antar manusia. Ini adalah manifestasi klinis yang muncul pada infeksi antrak ini, tergantung dari di mana masuknya. Jadi ini adalah yang pertama bisa masuk melalui kulit, bisa masuk melalui gastrointestinal ataupun saluran nafas. Dari ketiga jalan ini dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian bertemu dengan makrofag. Di makrofag ini kemudian spora itu akan berubah menjadi bentuk vegetatif atau bentuk bakteri Bacillus anthracis yang kemudian akan menghasilkan eksotoksin yang masuk ke kelenjar getah bening. Dan di sini dia akan berusaha masuk ke seluruh tubuh sehingga akan jadi septikemia, dan bila itu berlanjut bisa menjadi meningitis bila masuk ke susunan saraf pusat, atau bisa
menjadikan shock sampai kematian, terutama pada kondisi-kondisi pada antrak yang inhalasi. Kemudian bagaimana patogenesis antrak itu pada manusia? Jadi pada saat Bacillus anthracis itu masuk, dia akan dalam waktu 3 jam dia akan berubah menjadi bentuk vegetatif, yaitu bentuk Bacillus anthracis. Bacillus anthracis itu kemudian dia akan membentuk 3 subunit toksin namanya. Jadi ada edem faktor, ada letal faktor, dan ada protektif antigen. Protektif antigen ini kemudian akan berikatan dengan furin yang ada di permukaan sel. Kemudian dia akan berikatan dengan protektif antigen dan membentuk heptamer, dan kemudian dia akan mengikat edem faktor dan letal faktor. Ikatan ini yang dapat menyebabkan toksin ini bisa masuk. Ya, jadi bisa masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan edem faktor itu akan memacu siklik AMP, kemudian dia akan menimbulkan manifestasi berupa udem, dan pada letal faktor dia akan menimbulkan nekrosis dan hipoksia. Jadi ini adalah gambarannya bahwa edem toksin itu dia akan bertanggung jawab terjadinya udem, dan adanya letal toksin dia akan berhubungan ke kardiomis dan adanya ke liver dan ke muskuler. Ini adalah gambaran antrak yang inhalasi, di mana pada saat spora itu masuk, kemudian dia ditangkap oleh makrofag, kemudian dalam makrofag dia akan berkembang biak, kemudian dia masuk ke dalam kelenjar getah beningnya, kemudian dia akan dikeluarkan lagi, dan kemudian dia akan keluar ke pembuluh darah dan menjadi septikemia, kemudian menjadikan toksemia dan menimbulkan kematian. Dan ini adalah yang pada antrak yang gastrointestinal, di mana pada saat hemostatis mikrobiota usus normal adalah terdiri dari mikrobiom ini. Bila antrak masuk, maka akan terjadi supresi pada sel dendrit sehingga menghasilkan simulasi pada T sel dan B sel akan kurang, sehingga akan terjadi infeksi ini bisa masuk. Ada 2 fenomena yang terjadi pada antrak ini, yaitu ada yang namanya sebagai fenomena Trojan horse atau kuda Troya. Jadi kuda Troya ini maksudnya adalah spora antrak. Spora antrak kemudian dia ditangkap oleh makrofag, kemudian terjadi fagositosis di sini. Tetapi dia di dalam sini dia berusaha untuk sebagai jalan dia untuk masuk ke epitel. Di epitel ini kemudian setelah dia masuk, kemudian dia akan berkembang biak di sini, dan kemudian dia berusaha masuk ke dalam kelenjar getah bening. Di kelenjar getah bening dia akan membentuk vegetatif dan kemudian menghasilkan toksin. Dan karena ada penghasilan toksin seperti itu, menyebabkan kelenjar getah di sini strukturnya rusak, dan kemudian dia akan mati, dan akhirnya dia keluar di pembuluh darah. Ini adalah keterangannya. Kemudian ada satu lagi yaitu fenomena jailbreak. Ini adalah pada saat spora itu berada di epitel atau pada barrier endotel, dia akan berbentuk menjadi vegetatif dan menghasilkan endotoksin. Dari endotoksin ini kemudian dia akan merusak dari barel ini dan kemudian menembus ke barel ini dan masuk ke kelenjar limfe. Di kelenjar limfe dia akan berkembang biak, kemudian menghasilkan bentuk vegetatif dan toksin yang banyak sehingga merusak struktur yang ada di kelenjar limfe ini. Setelah dia matang, kemudian dia akan keluar dan bereplikasi dan kemudian kembali lagi seperti tadi. Ini adalah keterangannya nanti ya. Ini mohon izin saya menampilkan hasil penelitian kami tentang antrak pada hewan coba. Tadi sudah disebutkan Prof. Iris bahwa pada terjadinya inflamasi sangat berperan adalah TNF alfa yang dihasilkan oleh adanya NF-κB. Dari sini akan dapat menyebabkan adanya apoptosis dan adanya nekrosis. Dan apoptosis dan nekrosis ini yang kemudian akan menyebabkan adanya multi organ dysfunction pada kasus infeksi Bacillus anthracis. Kami pada saat itu menggunakan satu regimen yang digunakan yaitu propolis. Jadi propolis kami gunakan di sini
dan ini harapannya adalah sebagai anti-inflamasi, antioksidan, dan anti-apoptosis. Ini adalah efek kerja dari astaxanthin tadi yang tadi sudah dijelaskan Prof. Iris, yaitu muaranya adalah pada penghambatan dari NF-kappa B. Karena NF-kappa B ini yang kemudian dia berujung ke adanya inflamasi yang berlebihan. Ini jurnal yang telah kami publish tentang bagaimana efek antioksidan pada infeksi antrak dengan penggunaan propolis. Kami menggunakan 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol yang pertama, kemudian kelompok 1 dengan menggunakan propolis sebelum induksi, dan kelompok 2, 3 adalah setelah induksi selama 7 dan 14 hari, dan yang kelompok 4 adalah ditambah dengan pemberian antibiotik. Di sini dapat dilihat bahwa kadar TNF-alfa pada yang kontrol, yaitu pada tikus yang diberikan induksi antrak, itu dia sangat tinggi TNF-alfanya. Sedangkan yang diberikan propolis sebelum terjadi induksi itu bisa turun sampai serendah ini. Sedangkan yang ini adalah yang diberikan antibiotik dan penggunaan propolis. Ini adalah hasil hasil histopatologinya, di mana didapatkan adanya area positif untuk yang TNF-alfa. Kemudian bagaimana dengan MDA serum? Jadi MDA adalah salah satu marker yang kami gunakan untuk menilai bagaimana efek terjadinya stres oksidatif. Dan kita lihat di sini bahwa pada kontrol sangat-sangat tinggi kadar MDA serumnya. Dan pada kelompok P1, kelompok yang diberikan propolis pada saat itu sebelum induksi sangat-sangat rendah. Dan yang di sini yang P3, P4 ini adalah yang hanya menggunakan propolis, dan ini adalah propolis dengan antibiotik. Ini adalah gambar dari tikus hewan cobai yang kita berikan induksi melalui injeksi subkutan di sini, dan kita lihat pada kontrol ini adalah gambarannya seperti ini. Ini adalah suatu nekrosis dan didapatkan adanya pus. Sedangkan kondisi pada kelompok yang P1, P2, P3 maupun P4 itu tidak terjadi luka seperti ini. Hanya pada kelompok P3 itu ada sedikit benjolan di sini. Ini adalah jurnal yang sudah kami publish, yaitu tentang efek dari etanol ekstrak propolis ini terhadap multi organ dysfunction. Di sini kami menggunakan Cas-Base 3 sebagai marker untuk apoptosis, dan dapatkan bahwa dengan penggunaan propolis itu bisa rendah, terutama dilihat pada P1, P3, dan pada P4. Dan ini adalah kadar S-selektin untuk menilai apakah terjadi disfungsi endotel, dan pada kontrol sangat-sangat tinggi terjadinya kadar S-selektin pada serum darahnya. Sedangkan pada kelompok P1, P3, dan P4 itu sudah bisa turun dengan penggunaan propolis selama 14 hari. Ini adalah gambaran dari S-selektin menggunakan imunohistokimia, di mana dapatkan adanya S-selektin yang tinggi. Dan ini adalah kadar SGBT serum pada hewan coba, dan dapatkan adanya penurunan. Dengan diasumsikan bahwa adanya penurunan ini dapat mencegah terjadinya disfungsi pada liver. Ini adalah kreatinin untuk sebagai marker adanya penurunan pada fungsi pada ginjal. Ini adalah hasil imunohistokimianya. Dan dengan adanya propolis itu dapat menurunkan efek sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antidisfungsi endotel maupun antiapoptosis. Dan saat ini kami mencoba untuk menggunakan simbiotik, dan nanti mungkin kita akan mencoba dengan menggunakan astaxanthin. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian-penelitian yang akan dilakukan ini bisa sebagai terobosan baru bahwa kita mungkin tidak perlu menggunakan antibiotik atau menggunakan antitoksin dalam kasus-kasus antrak ini. Kemudian bagaimana diagnosis antrak pada manusia? Ada 3 manifest. Yang pertama adalah kulit, ya. Kemudian ada pada gastrointestinal, dan yang terakhir adalah antrak pada inhalasi atau pada saluran nafas. Dan
antrak inhalasi maupun antrak gastrointestinal adalah antrak yang sangat berat manifestasinya sehingga menimbulkan kematian. Ini adalah bagaimana kita mendiagnosis. Kita bisa menggunakan pemeriksaan gram. Pada gram bisa dilihat ini adalah Bacillus anthracis. Bacillus ya, bentuk Bacillus anthracis seperti ini. Bila pada pemeriksaan gram didapatkan hal seperti ini, kita bisa langsung bilang ini adalah kemungkinan Bacillus anthracis. Dan ini adalah hasil kultur. Hasil kultur tidak bisa dilakukan di tempat lab biasa, tapi harus menggunakan lab BSL-3. Ini adalah klasifikasi diagnosis dari antrak, ada suspek, ada probable. Suspek itu adalah adanya bentuk klinis dari antrak kemudian ada bukti epidemiologi. Di situ pernah terjadi kasus antrak, itu kita sudah bilang itu suatu suspek. Sedangkan probable adalah suspek ditambah dengan bukti adanya DNA ataupun adanya hasil dari IgG-PA antigen yang positif atau hasil dari pemeriksaan spektrometri adanya lethal factor. Yang bisa dilakukan di Indonesia adalah kita menggunakan IgG-PA antigen ini dengan menggunakan ELISA. Sedangkan kasus confirm adalah kasus probable ditambah dengan salah satu dari 4 ini. Yang bisa kita gunakan adalah dengan kultur pada daerah lesi atau dengan kenaikan 4 kali dari titer IgG-PA antigen yang kita periksa pada masa akut dan 7 hingga 10 hari setelah pemeriksaan pertama. Ini adalah gambar kondisi pasien antrak. Jadi ciri khas dari pasien antrak adalah adanya eskar. Ini disebabkan karena adanya lethal toksin tadi. Dan kita lihat di sini ada udem, ya di udem di sini itu adalah karena adanya udem toksin. Ya, ini biasanya pada wajah ya, ini terjadi di Boyolali pada saat itu ada KLB antrak dan didapatkan bahwa di sini ada udem sehingga pasien ini tidak bisa membuka mata karena benar-benar tutup karena adanya udem dan kemudian adanya eskar. Ini kita lihat juga bahwa udem ini yang terjadi pada lengan bawah ini sangat-sangat besar dan regional. Jadi tidak sampai ke satu sisi tangan, tapi hanya pada regional. Dan ini adanya eskar dan adanya serum. Dan ini yang terakhir yang terjadi di Magelang, yaitu pada anak-anak usia 11 tahun, di mana didapatkan adanya kasus antrak kulit. Di sini dilihat adanya eskar di sini dan adanya manifest adanya udem di sini. Ya, itu adalah ciri khas antrak. Jadi antrak harus ada nekrosis dan harus ada udem. Ini adalah langkah awal bila ada kasus di daerah kita adalah tracking untuk aktivitas dengan hewan yang mati, yang mendadak mati. Kemudian adanya disinfektan pada lingkungan sekitar kandang, biasanya menggunakan formalin, kemudian mencari kontak langsung, orang yang kontak langsung ataupun kontak yang tidak langsung, kemudian diambil sampel serum dari darah dan luka untuk pemeriksaan gram dan bisa dilakukan terlaksana dengan pemberian antibiotik secara empirik. Empiriknya adalah ini bisa diberikan ciprofloxacin, bisa diberikan doxycycline, levo ataupun clindamycin selama 7 sampai 10 hari. Sedangkan ini adalah yang sistemik. Jadi yang sistemik antara lain adalah yang antrak gastrointestinal dan antrak inhalasi, yaitu menggunakan ciprofloxacin 400 ml per 12 jam atau levofloxacin 750 per 24 jam. Dan antitoksin yang digunakan saat ini menurut CDC adalah 2, yaitu Raxibacumab dan adanya antrak imunglobulin intravena. Cuman di sini di Indonesia tidak digunakan antitoksin ini, kita hanya menggunakan antibiotik. Jadi kapan kita menggunakan profilaksis pada antrak adalah pada 3 kondisi ini: orang yang menghirup suara antrak, orang yang kontak langsung dengan hewan yang mati karena antrak, dan orang yang makan daging terkontaminasi. Jadi PEP-nya atau profilaksisnya kita bisa menggunakan biotrak, itu antrak vaksin, cuman ini tidak dilakukan di Indonesia. Kita hanya bisa menggunakan obat-obat antibiotik profilaksis seperti ciprofloxacin atau doxycycline. Ringkasan pada presentasi saya ini adalah antrak merupakan zoonosis
yang bermanifestasi pada 3, yaitu kulit, saluran cerna, dan saluran nafas. Dan untuk klasifikasi diagnosisnya adalah dari mulai suspek, probable, hingga confirm. Dan infeksi Basidiostatis anthracis ini dapat menyebabkan respon inflamasi, stres oksidatif, disfungsi endotel, dan apoptosis yang berujung terjadinya MODS atau organ dysfunction. Dengan pemberian regimen antioksidan, diharapkan dengan astaxanthin dapat membantu mencegah terjadinya MODS ini.